Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Mei 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Markus 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepada, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Ayat yang ke-50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkan? Tidaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang pertama, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati. Ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, menjumpai kita semua. Ada yang tidak mati, diangkat ke surga hidup-hidup, ya, dibawa oleh malaikat Tuhan bersama Tuhan Yesus di awan putih. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, ternyata ayat ini mengatakan, ya, di Markus 9 ayat yang pertama, ada orang yang tidak mati. Luar biasa itu orang itu imannya kuat, ya, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dan dia tidak menyangkal Tuhan Yesus di dalam segala hal, berpegang teguh. Ini luar biasa. Tetapi ada juga orang yang mati, surga juga tempatnya, tapi posisinya sudah mati. Tapi yang luar biasanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang hidup, ya, diangkat naik ke surga. Contohnya seperti Henok dan Elia itu, ya, dua orang itu tidak mengalami kematian, naik hidup-hidup karena mereka bergaul karib yang menjadi sahabat Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua pada hari ini, ya, khususnya Kamis 16 Mei 2024, tidak mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jadi kerajaan Allah, ya, itu Tuhan Yesus, kerajaan surga. Kita hidup di dunia ini, kerajaan dunia ini, dunia bersifat sementara, kaya sementara, ya. Makanya ada cerita orang kaya jadi bangkrut, ada lagi cerita orang miskin jadi kaya, ya. Karena menumpang saja kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang merasa kita bangga di dunia ini. Bangga kecuali, ya, tidak mati-mati, itu baru bangga, ya, karena kita pasti mengalami kematian, ya, bersama Tuhan Yesus Kristus, asal, ya, tidak boleh lepas daripada Tuhan, ada kepercayaan kepada Tuhan Yesus, ya. Percaya Tuhan Yesus tidak binasa, ya. Kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus pasti binasa, kan ayatnya sudah ada, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, di situ ada tertulis binasa. Ya. Ini luar biasa Bapak Saudara. Mau apa, ya, hidup di dunia ini? Jadi kalau kita baca di Markus 9 ayat yang ke-7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti Tuhan Yesus itu penting, anak Allah, anak yang kudus. Kita harus dengarkan dia. Sebab kalau kita tidak dengarkan dia, ya sia-sialah hidup kita. Mati sia-sia. Ya, penyakit menyerang kita. Pikiran buntu, stres, ya. Karena kita tidak mendengarkan dia. Ya. Dengarkanlah dia. Ya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan Yesus, Allah mengasihi anaknya, yang datang ke dunia,
Tuhan Yesus. Jadi kita harus mendengarkan Dia, yaitu Tuhan Yesus, ya, supaya ada sukacita damai, ada buah-buah roh, ya. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan, khususnya pada hari ini, ya. Di hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa, saudara, Bapak Ibu saudara. Sia-sialah hidup kita. Ya. Kalau kita baca di Markus 9 ayat yang ke-8 hingga ke-9, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Ya. Ayat yang ke-9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ya. Ini penampakan, ya, Musa dan Elia di situ di gunung itu. Murid-murid Tuhan Yesus kaget, ya. Tetapi Tuhan Yesus menguatkan mereka. Anak Manusia harus menderita, ya, mati, bangkit pada hari yang ketiga, ya, bangkit di antara orang mati. Jadi kalau kita baca di Markus 9 ayat yang ke-9, bangkit dari antara orang mati, ya. Jadi Yesus mengalami kematian cuma ya 3 hari, sebentar saja. Minggu subuh-subuh sudah bangkit dari kematian, bahkan sampai sekarang masih hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya. Cari Tuhan dan wajahnya, ya. Roh Kudus sudah ada di hati kita, Bapak Saudara. Pelihara baik-baik itu. Kita orang Kristen sudah dibaptis, ya. Tuhan sudah kasih Roh Kudus. Ya, jangan sampai diabaikan. Ya. Ini luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-50, Markus 9 ayat yang ke-50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam, ya. Jadi kita harus mempunyai garam, ya. Mempunyai garam, banyak orang merasakan kasih Tuhan di situ. Kalau tidak mengalami garam, bagaimana? Kita masak sayur aja pakai garam, ya. Jadi kita makan enak, ya, terasa garam di lidah kita. Kita hidup sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang dunia, ya. Di Matius 5 juga ada tertulis di situ, ya, menjadi garam, ya. Garam itu terang dunia itu, ya. Tuhan Yesus terang dunia. Ya, kita menjadi garam, ya. Ya, Tuhan kasih contoh garam. Kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, ya. Di dalam diri kita ada garam, dan selalu hidup berdamai dengan seorang yang lain. Jadi kita harus berdamai, bersapa, ya. Itu yang penting itu. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini luar biasa. Jadi kalau di Matius 5 ayat yang 13 sampai ayat yang ke-16, ya, saya bacakan soal mengenai garam. Kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga ini. Jadi kita ada garam, ya. Terang bercahaya, ya.
Jadi Matius 5 sudah ada tertulis juga mengenai garam, ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita ini adalah terang dunia, ya. Garam dunia. Kamu adalah garam dunia, ya. Matius 5 ayat 13. Jadi kita adalah garam dunia. Ada kemuliaan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak saudara yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Ya. Jadi firman-Nya berkaitan dengan Markus 9 ayat ke-50. Ya. Matius 5 itu. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hamba, dengan apakah kamu mengasingkan? Ya. Jadi hidup itu jangan sia-sia itu. Kesempatan peluang cuma datang sekali. Ya. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Kita ingin waktunya, ya, belum tiba waktunya Tuhan. Jadi tidak bisa tunggu waktunya Tuhan. Ya, jangan kita melangkai itu. Ya, ikuti rema. Ya. Itu yang penting. Firman Tuhan sebagai rema. Ya, baca, lakukan. Ya, mendengar firman Tuhan dan lakukan. Menjadi pelaku firman. Jangan cuma hanya dengar-dengar saja. Ya, di rumah ibadat, di gereja-gereja. Kalau cuma dengar begitu ya tidak ada gunanya. Karena masih banyak orang di dunia belum tahu tentang kuasa Tuhan Yesus. Ya. Belum mengenal firman Tuhan. Jadi kita harus kasih tahu. Supaya mereka jadi tahu, oh gini-gini. Ya, ada kuasa Tuhan Yesus. Ya. Buat 5 roti, 2 ikan 5 roti kasih makan 5.000 orang, sisa 12 baku. Tuhan Yesus ubah air menjadi anggur, ya. Di Yohanes 2 itu perkawinan di Kana. Ya, di situ Bapak Ibu boleh baca jelas. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini hari yang ke-7 saya baca Alkitab Kejadian 10. Ya, saya doa-doa ya supaya saya biasanya baca 2 minggu selesai. Ya. Kalau ini hari yang ke-7 saya baca berarti lagi 8 hari atau 9 hari pasti selesai. Itu kuasa doa itu, bukan kuasa saya. Doa penuh kuasa. Firman Tuhan penuh kuasa. Roh Kudus penuh kuasa. Tuhan Yesus penuh kuasa. Mendekat menjaga kita di dalam segala hal. Dapat serangan tidak manfaat. Malah dia yang kena kembali. Mati sia-sia. Konyol lah dia. Karena kita dijaga oleh Tuhan Yesus di dalam segala hal. Baik perkara kecil maupun perkara besar. Ya, karena kita anak-anaknya. Saya merasa anak kesayangannya Tuhan. Ayatnya sudah ada. Ya. Anak kesayangan Tuhan. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Jadi harus bersyukur, bersukacita di dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, kepada Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Bersyukur. Ya. Miskin kaya bersyukur, semua datang daripada Tuhan. Ya. Sehat tidak sehat bersyukur. Ya. Semakin kita bersyukur, semakin kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya ingin lebih jelas lagi baca ayat firman Tuhan. Ya. Khususnya hari ini, Kamis 16 Mei 2024, di Injil Markus 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-50. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hamba, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.